Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Azmi, NPM 23742001 dari Prodi Hukum semester 3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah acara pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul hukum acara pidana. Apakah hukum acara pidana itu? Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Menurut ahli yang bernama Van Bemmelen, yaitu hukum acara pidana sebagai berikut. Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana yang meliputi 1. Negara melalui penyidiknya atau alatnya melakukan penyidikan yang benar. 2. Sedapatnya penyidik pelaku perbuatan tersebut. 3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya. Yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti guna dilimpahkan kepada hakim. Yang kelima, hakim memberikan keputusan terbukti atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan atau tata tertib. Yang keenam, akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana atau tata tertib yang dimaksud. Kemudian alat-alat bukti ada 5 macam, yaitu yang pertama 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. Dan yang selanjutnya alat-alat hukum, alat-alat penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian negara. Kedua, kejaksaan. Ketiga, pengadilan. Dan yang keempat, pegawai atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum acara pidana, yaitu yang pertama 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dikenal KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan MA. Nah, selanjutnya pra-peradilan, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang, yaitu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur oleh undang-undang tentang. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersangka atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukum tersangka. Yang
yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama yaitu asas peradilan dilakukan berdasarkan keadilan dan demi ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas bahwa campur tangan dalam usaha peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kehakiman kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945. Asas bahwa pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Yang keempat, asas praduga tidak bersalah. Kelima, asas pemeriksaan perkara oleh majelis hukum. Keenam, asas bahwa orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang ketujuh, asas hak untuk meminta peninjauan kembali. Kedelapan, asas perintah tertulis untuk penangkapan. 9. Asas perintah tertulis untuk penahanan. Dan yang terakhir yaitu catatan A. Remisi, yaitu pengurangan hukuman dalam penjara. B. Gerasi, yaitu pengampunan yang sudah diputuskan. C. Abolisi, yaitu pengampunan orang yang disangka melakukan tindak pidana sudah ditangkap dan dibebaskan. D. Amnesti, yaitu pengampunan orang yang disangka melakukan tindak pidana belum ditangkap dan dibebaskan. E. Rehabilitasi, yaitu pengembalian nama baik. F. Petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau tindakan yang karena penyesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.